Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak sekalian? Mudah-mudahan senantiasa Abi berharap kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anandaku, hari ini kembali di hari Sabtu, tentunya untuk pembelajaran PAI dan Budi Pekerti ya. Untuk pembahasan kali ini kita lanjutkan ke pembahasan pelajaran berikutnya. Nanti dicek di pembelajaran keempat tentang Asmaul Husna ya. Sebelumnya silahkan persiapkan terlebih dahulu perangkat belajarnya, buku materinya, buku tulisnya, dan alat-alat tulisnya tentunya. Dan kita awali kegiatan pembahasan pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita konsen ke pembelajaran berikutnya. Tadi telah disebutkan tentang Asmaul Husna. Boleh dicek di halaman 27, itu kaitan dengan Asmaul Husna. Kita sudah mengetahui bahwa Asmaul Husna itu semuanya ada berapa? 99. Dan kita akan membahas 3 dari 99 itu. Yang pertama itu Al-Basir, yang kedua Al-Adl, adil ya. Yang ketiga Al-Azim. Baik. Di dalam Asmaul Husna tentunya kita sudah paham semuanya, malahan kita sudah hafal ya. Ada 99 dan biasa didawamkan. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih Asmaul Husna itu. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik tentunya ya. Apabila kita mendawamkan, apabila kita menghafalkan yang 99 nama itu, insya Allah jaminannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus biasa membacanya, menghafalnya ya. Asmaul Husna dapat diartikan dengan nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus biasa mendoa atau harus biasa memohon, berdoa kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna itu sebagai pujian-pujian kepada Allah. Di halaman 30 nanti dicek silakan. Yang pertama kita akan membahas tentang Al-Basir. Al-Basir itu adalah Allah Maha Melihat. Dalam surat Al-Quran, surat Ghafir ayat 56, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi fasta'id billah innahu huwas samiul basir ya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, itu intinya Al-Basir ya. Al-Basir di sini bahwa Allah itu melihat tetapi tidak seperti melihatnya kita. Kalau kita melihat karena tentunya ada cahaya ya. Kalau misalkan gelap kita tidak bisa melihat. Tetapi Allah itu melihat kita, Allah itu melihat makhluknya dalam kondisi apapun, sedang bagaimanapun atau melakukan apapun, maka Allah mengetahuinya. Sekalipun kita bersembunyi, sekalipun kita di tempat gelap dan tidak ada siapa-siapa, tentunya Allah mengetahui dan melihat gerak-gerik kita. Makanya kalau misalkan kita memaknai Al-Basir itu, kita akan melaksanakan atau melakukan hal-hal yang baik tentunya ya, karena kita meyakini Allah melihat kita. Itu tentang Al-Basir. Kemudian Al-Adl atau adil bahasa kita ya. Allah Maha Adil. Maha adilnya Allah ini tidak berat sebelah, semuanya sama. Allah memberikan keadilannya kepada seluruh makhluknya, baik manusia, malaikat, hewan, tumbuhan yang ada di alam dunia atau jagat raya seisinya. Maka Allah memberikan keadilan atau adil yang seadil-adilnya ya. Kemudian
tidak akan pernah Allah itu berat sebelah. Ya, tidak akan pernah Allah itu tidak adil atau tidak tuntas untuk memberikan kewajiban-kewajiban untuk hak makhluknya. Jadi Allah itu betul-betul seimbang, ya. Kalau misalkan adil kan seimbang, ya. Seimbang di sini berarti hak makhluknya itu dituntaskan, hak makhluknya itu diberikan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ukurannya, ya. Itu adilnya Allah. Di dalam Al-Qur'an di sini di surat Al-Maidah nanti boleh dicek sambil dibaca, yang artinya atau di sini ada kalimatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Kalau di dunia tentunya yang menjadi penegak keadilan itu adalah hakim. Kemudian penegak keadilan di lalu lintas polisi. Di situ harus bersikap adil, ya. Yang salah putuskan salah, yang benar putuskan benar. Berarti itu adalah wakil-wakil Allah dari golongan manusia yang harus menegakkan keadilan. Itu tentang adil. Berarti adil itu adalah seimbang, memberikan porsinya, memberikan bagiannya sesuai dengan masing-masing ukurannya, ya. Kembali tadi, adilnya Allah tidak akan pernah ada kata tidak seimbang atau tidak sama, sesuai dengan hak makhluknya tentunya, ya. Kemudian yang ketiga, Al-Azim. Al-Azim itu Allah Maha Agung, ya. Astagfirullahalazim, ya. Keagungan Allah tentunya tidak dapat diukur dengan keagungan atau hal-hal yang luar biasa yang ada di alam dunia. Allah Maha segalanya, ya. Allah Maha adil. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, aturan-aturan Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi hamba yang mengagungkan Allah maka senantiasa akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, akan mentaati apa yang Allah perintahkan. Itu bukti bahwa mengagungkan Allah melalui perintah-perintah ibadah, melalui hal-hal yang dicatat atau diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi Maha Agungnya Allah tentunya tadi atas dasar keikhlasan kita, atas dasar hati kita yang bersih, mengakui bahwa Allah sebagai pencipta tadi, Maha melihat, ya, Maha mengetahui, Maha mendengar, semuanya dirangkum dalam Asmaul Husna. Salah satunya Al-Adil, Maha Agungnya Allah yang tanpa batas tentunya. Itu ringkasan kaitan tadi tentang yang pertama Al-Basir, kemudian Al-Adil, kemudian Al-Azim tentunya, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat tiga Asmaul Husna itu dapat menjadi penambahan ilmu bagi kita, dapat menjadi hal-hal untuk bekal kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan singkat, ya. Nanti boleh dibaca lagi tentang bukti kebesaran Asmaul Husna atau Asma Allah, tentang sifat Al-Basir, Al-Adil dan Al-Azim, ya. Kemudian nanti di halaman 34 ada hikmah, ya, atau secara tidak langsung hal-hal yang berkaitan dengan mengimani atau meyakini tentang Asmaul Husna tadi, ya, tentang Al-Basir, tentang Al-Adil, tentang Al-Azim. Nanti yang dicatatnya di buku tulisnya yang pertama pengertian
Basir yang singkat tapi jelas. Kemudian pengertian Al-Adil, apa artinya? Singkat tapi jelas maknanya. Kemudian sifat Al-Azim, apa arti dan penjelasan yang singkatnya. Itu 3. Kemudian sikap dan perilaku mengimani tentang Asmaul Husna tadi, boleh dicek di halaman 34 itu dicatat ya. Jadi catatan singkat tapi inti-inti catatannya betul-betul jelas ya. Jadi tidak usah mencatat panjang banget, cukup singkat tapi jelas. Jadi arti Al-Basir, arti Al-Adil, arti Al-Azim yang singkat jelas, kemudian sikap dan perilaku kita untuk mengimani Asmaul Husna itu. Boleh di buku semuanya ada. Mungkin itu penjelasan singkat hari ini. Mudah-mudahan bisa dimaknai, bisa difahami. Insya Allah kalau misalkan nanti agak sedikit kurang paham, suatu waktu Abi akan hadir di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mencatat dengan rapi. Kemudian nanti ketika cek poin di buku tulisnya, Abi akan mengecek hasil tulisannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.